يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم إلى أرواح مشايخنا معلمين الحبيب عبد الرحمن محمد سقا وثم إلى محمد الشافعي هدام قبل شكر رملي وثم إلى سيف النمسين وبسم الله روحي حل الحبيب علي عبد الرحمن سقا وبسم الله عليك عبد الرشيد والله الشافعي وبسم الله روحي يا من شريف الدين عبد الغاني وبسم الله عليك عبد الفي فهد الله ثم إلى الأستاذ حسن الغزالي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف في هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته بالدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini
Allah masih kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan Allah mudahkan langkah kita untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kehadiran kita di tempat ini menjadi asbab Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya duduk di tempat yang agak tinggi ya. Mohon maaf karena sudah ada yang memberikan bangku dan meja. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sayang-sayang. Biar yang memberikan ini dapat pahala, kita gunakan ya. Alhamdulillah ini pemberian dari Bapak Haji Ainur Rafiq ya, sebagai wakaf kepada majlis kita, Masjid Al-Muttaqin, untuk keperluan taklim yang diadakan di masjid kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan beliau juga mendapatkan bagian dari apa yang diajarkan oleh guru-guru yang mengajar di sini, dengan sebab bangku meja yang menunjang taklim. Mudah-mudahan juga beliau dapat ganjaran pahalanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita bacakan suratul Fatihah yang dikhususkan pahalanya untuk Haji Ramlan Paputungan, Hajjah Yonita Ruqyah, dan juga Syekh Ali Jabir. Hari ini makanan yang bapak-bapak dapat itu adalah pemberian daripada keluarga besar Bapak Haji Ramlan. Kita doakan dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal solehnya. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi, nanti kita gabungkan dengan niat semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, kesehatan kepada salah seorang jamaah kita yang akan menjadi tetamu Allah, menjadi duyufur rahman, akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, yaitu Bapak Khaidir. Insyaallah akan berangkat hari Senin ya, hari Senin akan berangkat. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah, mukjizat suratul Fatihah, Allah berikan kelancaran, kemudahan, kesehatan selama berada di tanah suci dan mendapatkan haji yang mabrur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babul ikhlas wa ihdarin niyat. Kita masuk pada hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhuluhu fan hadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan wa na'abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta barakal bahr hatta barakal fajr
was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnatu 'ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu wan-nisa fa aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni hatta allamat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin 'ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi fansaraftu anha wa hiya habbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhrah ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha wa qala ats-tsalitsu Allahumma inni ista'jartu ujara'a wa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathrat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqari wal ghanami war raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi bi faqultu la astahzi'u bika fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhrah fa kharaju yamshun muttafaqun alaih. Baik, hadis ini cukup panjang, hadisnya cukup masyhur, kita akan ulas hadis ini bersama-sama. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyiduna Umar. Beliau ini dilahirkan setahun sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul. Kemudian dia masuk Islam dia lahir 1 tahun sebelum diutus sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan dia masuk Islam bersama ayahnya, yaitu Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan lebih dulu gitu. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang sangat taat ibadah, kuat ibadahnya, zuhud, alim. Satu ketika dia bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa oleh seseorang masuk ke satu tempat yang sangat menakutkan, yang dia sifatkan tempat itu adalah neraka jahanam. Dibawa masuk sampai ke lembah-lembahnya, ke jurang-jurangnya. Dia merasa sangat ketakutan ketika itu. Lalu kemudian dia ceritakan kepada Hafsah. Hafsah itu kakaknya, yang juga istrinya Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Hafsah apa maksud mimpinya, dia malu cerita langsung kepada Rasulullah, maka kemudian Hafsah yang ceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, inna akhaka rajulun salihun annahu yaqumul lail. Sesungguhnya saudaramu itu adalah seseorang laki-laki yang soleh jika dia bangun malam. Kalau dia mau bangun malam, dia akan jadi orang soleh. Maka setelah dikatakan itu oleh Rasulullah, Sayyiduna Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Selalu diisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, karena pesannya daripada Rasulullah SAW. Insyaallah. Nah, beliau ini waktu perang Badar dia enggak ngikut.
Waktu perang Uhud dia juga enggak ngikut. Bukan karena dia tidak mau, dia mau ikut, tapi umurnya waktu perang Uhud 14 tahun. Sedangkan Nabi menganggap usia 14 tahun itu adalah usia yang masih cukup kecil untuk ikut berperang, enggak boleh. Baru setahun setelah itu, pada perang Khandaq, Rasulullah mengizinkan si Abdullah bin Umar untuk ikut berperang. Waktu itu umurnya sudah 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Ya. Maka sebagian negara menjadikan syarat untuk menjadi tentara itu minimal adalah 15 tahun. Ya, baru dia bisa ikut perang. Nah, setelah itu dia nggak pernah tinggalkan peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau sangat kuat ibadah, rajin ibadah. Bapak-bapak ingin tahu berapa kali dia ibadah haji? Beliau ini ibadah haji sebanyak 60 kali. Wa hajja sittina hujjatan. Dia haji 60 kali. Umurnya waktu meninggal 86 tahun. Jadi setelah usianya itu 15 tahun nggak pernah meninggalkan ibadah haji, selalu ikut. Maksudnya setelah ini ya, setelah disyariatkan haji dia nggak pernah meninggalkan ibadah haji, selalu pergi setiap tahun 60 kali. Kemudian wa'tamara alfa umratin, dia ini melaksanakan umroh seumur hidupnya selama sebanyak 1000 kali umroh. Berarti luar biasa banyaknya kan? Kenapa? Dia ingin pahala, ya, dia ingin pahala. Nah, ketika terjadi fitnah di kalangan sahabat, dia tidak mau menyebelahi salah satu sahabat, enggak mau menyebelahi Ali, enggak mau menyebelahi Muawiyah, dia enggak mau. Dia mau berada di tengah-tengah. Tuh, ini sikap yang dipilih oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian dikatakan bahwa beliau ini wafat karena diracun. Waktu itu ada salah seorang jenderal dari dinasti Bani Umayyah yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia ini adalah jenderal perang yang cukup bengis. Dia hafal Quran, alim, tapi zolim juga. Siapapun yang menentang kepada pemerintah waktu itu dihabisin sama dia. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Zubair yang waktu itu menjadi gubernurnya Mekah. Itu dibantai, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini orang. Maka atas sikapnya ini Abdullah bin Umar berkata kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia mengatakan, innaka safihun maslat, kamu ini orang bodoh yang lancang, katanya begitu. Nah, ini orang zolim kalau dikatain bisa lebih zolim lagi. Makanya hati-hati terhadap orang zolim. Kalau orang zalim dikatain, dihina-hina, dicaci maki, ini orang makin zalim. Itu yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyuruh salah seorang untuk membuat satu kayak seperti busur panah, ya. Busur panah yang dikasih racun ditaruh di jalanan tempat dia ini akan melaksanakan haji. Dipijak duri itu atau busur yang diberikan racun itu, terluka dia, setelah luka nggak sembuh-sembuh sampai wafat. Nih jahatnya orang. Dan beliau wafat pada usia 86 tahun. Ya, ini sekilas tentang Abdullah ibn Zubair. Dia cukup banyak meriwayatkan hadis, 1630 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Baik.
Apa yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." 3 orang dari umat sebelum kalian itu berangkat. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Maka sampailah mereka masuk bermalam di sebuah gua, dan mereka pun memasuki gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Kemudian satu batu besar jatuh dari atas gunung sehingga menutupi mulut gua itu. Faqalu, kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u wallaha ta'ala bisalihi a'malikum. Maka salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul, dengan menyebutkan amal soleh kalian. Pada bagian ini kita ingin ulas. Para ulama sekaliannya semuanya sepakat bahwa yang namanya tawassul itu boleh. Tawassul yang disepakati, tawassul yang bagaimana? Tawassul dengan amal soleh sendiri. Itu tidak ada khilaf. Semua sepakat. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Nanti 3 orang ini dia akan berdoa kepada Allah melalui atau berwasilah, bertawassul dengan amal soleh mereka. Nanti mereka diselamatkan. Ya, jadi sekarang ingin kita bahas tawassul itu apa? Tawassul adalah kita bermohon kepada Allah melalui perantaraan, melalui wasilah. Itu namanya tawassul. Mintanya kepada siapa? Mintanya tetap kepada Allah, tetapi menggunakan wasilah, perantara. Ya. Kemudian yang jadi perdebatan adalah tawassul dengan para aulia, orang-orang yang soleh, bukan dengan amal pribadi. Ini yang diperdebatkan. Ada yang menolak, kata mereka nggak perlu kita bertawassul dengan orang-orang soleh, cukup dengan amal kita itu sudah dianggap memadai. Itu alasan orang yang tidak bersetuju dengan tawassul melalui orang-orang soleh. Tetapi mayoritas ulama ahlu sunnah membolehkan tawassul dengan orang-orang soleh. Boleh. Ya. Kenapa? Pada hakikatnya tawassul itu bukan minta kepada orang soleh itu. Tawassul mintanya kepada Allah melalui perantaraan orang soleh. Begitu. Sebetulnya sama, cuman posisinya yang tadi diceritakan di awal, amal sendiri. Kalau yang dipertikaikan ini amal orang lain gitu. Tapi sama-sama amal soleh juga, ya kan? Orang soleh, para ulama yang soleh-soleh itu, mereka bisa kita jadikan tempat untuk bertawasul karena mereka punya amal soleh, begitu. Intinya kalau ada kesolehan di mata Allah, siapapun dia, kalau kita minta kepada Allah melalui itu, Allah akan perkenankan juga. Tentunya perlu ada dalil. Ya, kalau kita ingin mengatakan sesuatu perlu ada dalil. Dalilnya apa? Banyak. Di antaranya ada salah seorang sahabat Nabi yang matanya buta, datang berjumpa Rasulullah, minta supaya butanya ini disembuhkan. Nabi tawarkan kepada dia, kalau kamu mau sabar pahalanya besar, tapi kalau kamu mau disembuhkan aku akan bantu.
Ya Rasulullah, saya ingin sembuh, gitu ya. Dia ingin bisa melek lagi, bisa ingin lihat lagi. Kemudian akhirnya diperintahkan kepada orang ini, kamu ambil wudu, sholat, kemudian minta kepada Allah dengan bacaan ini. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku minta kepadamu dan aku bertawassul dengan nabimu, nabi yang rahmah. Ya, ini siapa yang ngajarin? Rasulullah. Jadi Nabi ajarkan kepada orang ini, minta kepada Allah, bertawassul dengan Nabi. Wa atawassalu ilaika, dalam satu riwayat wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Nabi menjadi wasilah. Akhirnya apa? Sembuh penyakitnya. Butanya itu sembuh. Ya. Ini satu dalil. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian dalil yang lain, pernah terjadi kemarau pada zaman Sayyidina Umar. Nabi sudah tidak ada. Ahlul baitnya Nabi yang berusia lanjut ya, itu tinggal Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Nabi. Waktu itu kemarau. Kemudian Umar, dia angkat tangan berdoa kepada Allah dengan berwasilah atau bertawassul melalui pamannya Nabi, yaitu Abbas. Apa yang terjadi? Allah turunkan hujan. Nah, ini satu bukti, satu dalil bahwa bertawassul dengan orang soleh itu tidak salah. Karena yang kita minta tetap adalah Allah. Orang soleh hanya sebagai wasilah, perantaraan, karena mereka punya kedekatan dengan Allah. Sama seperti misalkan kita, kalau kita kenal dengan orang-orang yang berada di atas, urusan kita ingin lancar, kalau kita punya apa? Punya orang dalam, koneksi, kabel gitu ya. Ada orang dekat. Nah, kalau kita nih orang biasa, rakyat jelata, tiba-tiba ingin ke istana misalkan, jumpa presiden, kita nggak dikenal, nggak punya koneksi, kira-kira gampang atau susah itu? Susah. Tapi kalau kita punya kenalan yang dekat dengan presiden, maka orang yang dekat dengan presiden ini bisa memfasilitasi kita bertemu dengan dia. Itu analoginya. Jadi tawassul itu bukan dilarang, tapi dibolehkan. Ya, sepanjang kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tawassul. Kemudian, qala rajulun minhum, salah seorang daripada mereka berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum di sepanjang petang sebelum mereka berdua meminumnya. Fana'a bi talabas syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Satu hari aku pergi daripada rumah untuk mencari kayu ataupun daun untuk makanan ternak. Lantas aku tidak pulang kepada keduanya, melainkan mereka keduanya itu sudah tidur. Jadi dia pulangnya lewat ya, terlambat. Orang tuanya ketika dia pulang dia sudah tidur. Fahalabtu lahuma khabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Kemudian
aku memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku tidak mau membangunkan keduanya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan, dan aku juga tidak mau mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu sebelum mereka berdua. Falabithtu wal qadahu ala yadi, kemudian aku berdiam diri sedangkan gelas itu ada di tanganku. Antadhira istiqazahuma, aku menunggu sampai mereka berdua itu bangun. Hatta baraqal fajr, sampai waktu fajar. Bayangkan, dia nungguin orang tuanya minum duluan sambil dia pegang gelas sampai waktu fajar. Bayangkan. Kemudian was-sabiyatu yatadaghawna 'inda qadami, padahal anak-anak aku berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Fastaiqaza, kemudian keduanya bangun. Fasyariba ghabuqahuma, kemudian keduanya itu minum susu yang sudah disediakan tadi. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mencari ridha-Mu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka bebaskan kami dari apa yang kami berada di dalamnya ini. Min hazihi sakhrah, daripada gua ini. Ini yang pertama. Orang yang pertama bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Dia tidak pernah mendahulukan memberikan susu melainkan kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau apa-apa orang tuanya dulu, habis merah susu dikasih orang tuanya, baru kemudian anak-anak dan istrinya. Enggak pernah dia memberikan kepada keluarganya sebelum orang tuanya dapat. Nah, satu hari dia pergi mencari makanan ternak, pulang kemalaman, dia ngambil susu, dia perah susu, kemudian orang tuanya sudah bangun. Orang tuanya sudah tidur, nggak mau dibangunin, ya, nggak mau dibangunin, ditungguin orang tuanya sambil megang gelas isi susu. Sampai kapan? Sampai fajar. Ini sesungguhnya penceritaan hadis ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua itu merupakan satu amalan yang luar biasa di mata Allah. Ketika orang bisa membuktikan baktinya kepada kedua orang tuanya, itu akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu gelas dipegangin, enggak diberikan kepada anak-anaknya, padahal anak-anaknya megangin kakinya bapak ini. Ngapain? Minta susu, minta susu. Kalau kita jadi orang tuanya, apa yang kita berikan? Siapa dulu kita berikan? Anak udah nangis, ya, kelaparan, orang tuanya lagi tidur. Kalau kita jadi dia, kita kasih siapa? Kita kasih anak kita. Apakah salah begitu? Salah nggak gitu? Sebetulnya tidak. Ya, sebetulnya nggak salah juga, ya. Karena dalam syariat kita taqdimul far' alal asl. Ada satu kaidah, taqdimul far' alal asl, mendahulukan cabang daripada yang asal. Artinya, kalau kita punya anak bini, dahulukan dulu anak bini. Kalau ini sudah dipenuhi, baru atasnya. Siapa atasnya? Orang tua. Gitu. Dalam syariat kita begitu, ya. Taqdimul far' alal asl, mendahulukan
anak-anak dan keturunan daripada orang tua. Artinya kalau kita punya nafkah, siapa yang wajib kita nafkahi dulu? Siapa yang kita wajib nafkahi dulu? Apakah keluarga ataupun orang tua? Siapa yang lebih dulu? Nah, siapa yang lebih dulu nih? Keluarga dulu. Keluarga dahulukan. Kalau ini sudah cukup, ya, baru berikan kepada orang tua. Tapi dua-duanya wajib kita berikan nafkah, ya. Namun orang ini punya kelebihan. Dia tidak mau mendahulukan orang lain sebelum orang tuanya, gitu. Anaknya kelaparan, nggak dikasih itu susu, ditungguin sampai orang tuanya bangun. Setelah mereka minum baru dikasih anaknya. Dia doa kepada Allah, ya Allah, inilah amalan yang pernah aku kerjakan, yang aku mengharapkan ini pahalanya besar di sisimu. Kalau ini adalah amal yang engkau terima karena mengharapkan ridhamu, maka selamatkan kami daripada gua ini. Begitu. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, batu yang menutupi pintu gua itu bergeser. Ini kayak film-film ini nih, kartun nih. Ya, batunya geser. Percaya atau tidak nih? Yang ngomong Nabi. Masa kita nggak percaya? Ini gampang bagi Allah, itu gampang sekali. Batu itu bergeser, tapi nggak bisa keluar. Kecil, masih lubangnya masih kecil yang terbuka. Satu amalan yang diharapkan pahalanya di sisi Allah bisa menyelamatkan seseorang dari kesempitan. Makanya dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran. Ketika dalam keadaan kesempitan, kita lagi ada masalah, apapun masalah kita, dianjurkan, disunnahkan untuk berdoa dengan bertawassul melalui apa? Amal soleh. Kita ingat amalan apa yang kira-kira yang kita anggap paling istimewa dan kita anggap itu ikhlas karena Allah. Ingat itu, kemudian minta kepada Allah. Sebutin, ya Allah, aku pernah satu hari begini. Ya Allah, seandainya aku kerjakan itu karenamu, maka bebaskan kami dari kesempitan ini. Contohnya begitu. Itu insya Allah mujarab. Ya, jadi kalau ada masalah, minta kepada Allah, bertawassul dengan apa yang pernah kita lakukan dari amal soleh yang kita anggap ikhlas, gitu. Insya Allah ini mujarab, ya. Baik, itu orang yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin wa kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, kata dia, aku dulu punya sepupu perempuan yang orang ini adalah orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya. Fa aradtuha ala nafsiha. Kemudian aku ingin menguasainya, aku ingin memilikinya, menginginkan dirinya. Artinya ingin inilah, tahu ya? Paham ya? Paham. Kepengen gitu ya? Dia sangat cinta, kepengen gitu. Nggak usah dijelasin kan? Udah dewasa semuanya. Kemudian famtana'at minni. Dia nggak mau, dia nolak. Ketika yang si laki-laki ini minta, nawarin diri, mau nggak kamu begini, dia nggak mau, ditolak. Ya. Kemudian hatta allamat biha sanatun minas sinin, sampailah ini orang datang kepadanya pada musim paceklik, lagi musim kesusahan, dia lagi nggak punya duit, datang sama ini laki-laki. Ya. Kata yang laki-laki, kesempetan gitu ya. Ya.
Orang lagi susah, kita lagi kepengen sama dia, ya kesempatan kata dia. Faja'atni, dia datang kepada saya. Fa'ataituha ishrina wa mi'ah dinar, aku memberikan kepadanya 120 dinar. Itu banyak atau sedikit? 1 dinar bersamaan dengan 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar 4.250.000 kali 120 berapa itu? 500 jutaan lah gitu ya kira-kira. 500 juta dikasih ini kepada orang ini, wanita ini. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Tuh, tapi ada syaratnya. Kasih 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa menyetujuinya. Tuh, coba. Maka ketika dia sudah setuju, fa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala aku sudah duduk di atas kedua kakinya. Gak usah dibayangin. Ketika aku sudah berada di atas kedua pahanya, wah, udah siap-siap. Ya, udah tinggal buka doang. Ya. Ini perempuan berkata, dia tidak mau sebetulnya, tapi terpaksa. Cuma keluar omongan dari mulutnya. Ittaqillaha wala tafuddal khatamu illa bihaqqiha, kata dia, takutlah kepada Allah, janganlah kamu membuka cincin kecuali dengan haknya. Artinya apa? Jangan gitu ya. Dia coba ngomong begitu, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan cabut cincin kecuali dengan haknya. Dia ingatkan ini perbuatan salah, perbuatan dosa, zina. Kemudian apa yang terjadi ketika ini perempuan mengatakan ucapan itu? Dia berkata, ini ya kemudian dia melakukan fansaraftu anha, aku tinggalkan dia. Wa hiya ahabbun nas ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, aku tinggalkan emas yang pernah aku berikan kepadanya. Dikasih 500 juta, 120 dinar, dia ikhlaskan, dia redha dah, ditinggalkan ini perempuan. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, seandainya aku mengerjakan itu karena mengharapkan ridhamu, fafruj anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami daripada himpitan gua ini. Fan farajatis sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha, maka bergerak ini batu, tapi mereka enggak bisa juga keluar. Nah, ini yang kedua, menceritakan tentang keutamaan menjaga kehormatan diri. Orang kalau taat saja tapi nggak bisa jaga kehormatan diri, belum dianggap sempurna. Ini orang sudah hampir-hampir melakukan perbuatan zina, cuma digagalkan itu lantaran dia ingat kepada Allah. Ketika diingatkan oleh wanita ini, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kemudian nggak jadi disetubuhi wanita itu, ditinggalkan begitu saja, sama duit-duitnya nggak diambil. Kenapa? Karena takut kepada Allah, dia jaga kehormatan dirinya, dan dia merasa itu adalah amalan yang paling luar biasa yang pernah dia lakukan. Ya, dia tawasul dengan amal soleh itu, maka kemudian
bergeser batunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin meninggalkan maksiat juga pastikan itu karena Allah, bukan karena orang. Kalau kita tinggalkan maksiat karena orang, itu tidak dapat pahala. Seperti yang kita sudah ceritakan pada minggu yang lalu. Orang kalau nggak jadi maksiat lantaran malu sama orang, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau tinggalkan maksiat karena Allah, dia baru dapat pahala itu. Ya, diberikan pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang beramal dengan ikhlas, baik itu amal ketaatan ataupun meninggalkan maksiat. Kalau ikhlas karena Allah, itu akan bermanfaat bagi dirinya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja, kalau dia ada masalah, dia tawassul dengan amal soleh yang ikhlas, dia akan selamat. Nih kelebihan kalau kita jaga amal. Kalau kita ingin dapat buahnya, jaga keikhlasan dalam beramal. Ya. Satu orang ini kita ceritakan minggu depan. Ya. Satu lagi kan belum nih. Insya Allah minggu depan kita habiskan. Ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat kita dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada pertanyaan kali ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.